Karena jelasan secara global ya. Jadi para ulama membagi tentang apa yang merupakan hak Allah pada 3 hal. Pada 3 apa? 3 poin. Ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk memudahkan kita dalam memahami hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari 3 poin tadi, para ulama yang menjelaskan yang pertama adalah tentang rububiyah Allah. Rububiyah itu diambil dari kata Rabba yurabbi. Ya, artinya mengatur. Artinya apa? Mengatur. Jadi berkaitan dengan rububiyah Allah, artinya dengan apa? Pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara bahasa. Tapi yang dimaksud dengan rububiyah secara istilah yang dimaksudkan oleh para ulama adalah segala hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala hal yang merupakan bahwa Allah satu-satunya zat yang berbuat demikian, maka itu disebut dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti menciptakan alam semesta, mengatur urusan di dalamnya, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki. Ada nggak di antara makhluknya yang mampu melakukan apa yang dilakukan Allah ini? Tidak ada yang mampu. Mengganti siang dan malam, menciptakan matahari, menciptakan bulan, ya. Semua yang berkaitan dengan apa yang Allah perbuat, maka disebut dengan rububiyah. Disebut dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada yang namanya uluhiyah. Uluhiyah ini berasal dari kata alaha ya'lahu, ilahan, ya. Alaha itu artinya abada, menyembah. Ilah artinya sesembahan. Nah, untuk ilah atau disebut juga dengan uluhiyah, ini berkaitan dengan perbuatan makhluk. Kalau rububiyah tadi berkaitan dengan perbuatan Allah, kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan makhluk, tapi dalam lingkup yang berkaitan dengan ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, atau amal-amal ibadah yang lainnya yang wajib kita esakan Allah dalam peribadatan tersebut. Itu yang dimaksud dengan uluhiyah. Itu yang dimaksud dengan apa? Uluhiyah. Nah, kalau tadi kita kembali ke tauhid, ke rububiyah tadi. Kalau rububiyah Allah itu secara apa? Ya secara fitrah sebetulnya uluhiyah juga diimani ya. Maksudnya orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, tidak mungkin mereka katakan, ini loh kesembahan yang saya sembah ini dari patung ini, nggak mungkin. Ya, mereka juga punya akal, ya, mereka juga punya akal. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keyakinan seseorang kepada rububiyah Allah, kepada apa yang merupakan perbuatan Allah tadi, itu tidak menjadikan mereka sebagai orang dikatakan apa? Seorang beriman. Tidak menjadikan mereka dikatakan sebagai orang beriman. Jadi tidak cukup kalau hanya meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru inti dari semuanya ini adalah apa? Uluhiyah ini. Ketika dia menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, maka secara tidak langsung hal itu akan mendorong keyakinan dia untuk menjadikan Allah Esa dalam setiap perbuatan-perbuatannya, juga setiap nama-nama dan sifat-sifatnya. Bisa difahami? Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, uluhiyah berkaitan dengan perbuatan makhluk, atau juga boleh disebut dengan ya al-ibadah. Jadi berkaitan dengan ibadah. Bagaimana kita ya menjadikan ibadah ini yang kita lakukan ini untuk apa? Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah nas baik Al-Qur'an ataupun hadis menetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita imani.
kita apa? Kita imani tanpa apa? Tanpa memikirkan tentang bagaimana, ya, tanpa menyamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Kita imani sebagaimana nas menjelaskan saja. Kalau nas menafikan, ya seperti misalnya wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah adalah zat yang tidak pernah lupa, maka kita harus nafikan, kita tolak sifat lupa itu bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang tidak dijelaskan oleh nas, tidak ditetapkan, tidak menafikan, ya kita bersikap sebagaimana nas Al-Quran dan hadis. Bisa dipahami ini? Itu 3 poin yang harus kita pahami yang berkaitan dengan khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, ya, macam poin ini itu Allah sebutkan dalam satu ayat surat Maryam. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah Rabb yang mengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini tauhid apa? Rububiyah. Fa'buduhu wastabir li ibadah. Maka sembahlah dia dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui adakah yang sama dengan Allah? Ini berkaitan dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada suatu ulama yang mengatakan tidak ada di masa Nabi istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Tidak ada istilah itu. Memang kalau secara istilah itu tidak ada. Tapi secara praktek itu ada tidak? Ada. Dan para ulama membagi, ya, 3 macam tauhid ini tujuannya apa? Agar kita tidak salah memahami tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan. Sebagaimana istilah ikhfa idgham dalam hukum tajwid. Ada istilah mad wajib muttasil di zaman Nabi, mad jaiz munfasil, ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, idgham bil, ada tidak? Secara istilah tidak ada. Tapi secara praktek ada tidak? Ada. Lalu kenapa para ulama membuat istilah itu? Mad tomi'i bertemu hamzah dalam satu kata mad wajib muttasil. Nun sukun kalau bertemu dengan ba iqlab. Kenapa para ulama membuat istilah itu? Untuk memudahkan agar kita tidak salah. Saya gak mau bisa memahami 3 itu. Oke, tapi kamu jangan salah dalam memahami khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit orang tidak memahami tentang apa? Hak-hak atau khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya tidak boleh kita sebutkan. Allah a'lam bishawab. Begitu Pak, bisa dipahami ya. Kalau mau lihat surat Maryam tadi ayatnya, nggak hafal ayatnya, tapi ayat berapa? 65 ya. Kok antum tahu? Sering dengar ya. Ayat 65 di surat Maryam, satu ayat itu menyebutkan tentang apa? Rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, ya, secara keseluruhan 30 juz, Al-Quran itu kandungannya tidak lepas dari 3 hal. Pertama berkaitan dengan tauhid, kedua berkaitan dengan ahkam hukum umum, yang ketiga dengan qasas, kisah-kisah. Al-Fatihah itu isinya tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Ini tauhid apa? Tauhid, ya, sifat nama-nama sifat Allah, dan tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang menguasai hari pembalasan? Ya, seperti sempat yang viral, kalau kamu didatangi Munkar Nakir, bilang nama saya. Emang dia siapa? Gitu kan? Bisa dipahami ini? Allah yang menguasai hari pembalasan. Semuanya tunduk dan patuh, takut akan, ya, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini apa? Uluhiyah, hak ibadah, ya kan? Bisa dipahami ini?
Dari mulai awal surat pertama aja sudah banyak kandungan apa? Tauhid, baik rububiyah, uluhiyah dan asma. Dan sekali lagi, ya walaupun mustalahat istilah-istilah seperti ini tidak ada di zaman Nabi, tapi secara praktek itu ada. Dan alasan kenapa para ulama membagi-bagi seperti ini supaya kita paham bagaimana cara memahami hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ya. Kita kan meyakini bahwa nama-nama itu harus dinaskah di Al-Quran. Ada pertanyaan yang menanyakan bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang mutlak dalam tanda kutip negatif seperti marah, mengazab, kemudian membuat makar. Itu kan juga nama-nama Allah yang dalam tanda kutip dinaskah di Al-Quran. Tapi kenapa itu tidak dimasukkan juga dalam tauhid ini? Tentang itu semua. Iya, sifat-sifat yang dalam tanda kutip konotasinya negatif. Enggak, konotasi negatif itu bagi kita. Bagi kita kayak Allah punya sifat kibriyah, keagungan, sombong. Ya, jangan kita samakan kesombongan atau keagungan Allah dengan keagungan kita. Bisa dipahami tidak? Artinya kita imani sebagaimana nas, dan itulah sikap ya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait nama-nama sifat Allah tanpa membandingkan. Ya, sebagai contoh, ini yang sempat ramai juga gitu. Kalau kamu katakan Allah beristiwa di atas arsy, ini syubhat. Kalau kamu katakan Allah beristiwa di atas arsy, bukan Anda yang katakan, Allah yang katakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ya kan? Berarti kamu katakan Allah butuh kepada arsy. Ya kan? Ini syubhat. Ini yang salah ya. Kalau kamu katakan Allah beristiwa di atas arsy, berarti kamu bilang Allah butuh kepada arsy. Allah tidak butuh kepada apa-apa. Harus kita sucikan ini. Sehingga ditakwil. Sehingga apa? Ditakwil. Kenapa dia bisa mentakwil? Karena dia menyamakan antara sifat Allah dengan sifat Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dalam hadis dijelaskan ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah turun kosong arsy-nya. Subhanallah. Ini kalau kita berpikir itu seorang raja yang duduk di singgasana. Kalau si raja ini pergi ke kamarnya tidur kosong singgasananya. Ini kalau makhluk. Tapi berkaitan dengan Allah kita imani sebagaimana nasnya aja. Kalau Allah di situ mengadab orang kafir ya kita imani. Ya, kenapa Allah punya sifat seperti itu? Ya itulah hak. Dan Nas menjelaskan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, ketika Imam Ahmad ditanya, Imam Malik ditanya tentang bagaimana Allah beristiwa, kok bisa Allah beristiwa di atas arsy? Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Allah beristiwa di atas arsy maklum, sesuatu yang diketahui. Kenapa diketahui? Karena Allah firmankan. Paham ya? Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimana Allah beristiwa itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Wal iman wajibun, dan mengimani Allah beristiwa di atas arsy ini kewajiban. Wassu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentang bagaimana Allah beristiwa ini perkara bid'ah. Kata Syekh ini kenapa disebut bid'ah? Karena para sahabat tidak pernah menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Jadi kenapa engkau Allah mengazab orang kafir? Kenapa Allah memberikan hidayah? Ini nggak boleh kita. Ini semua berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Seperti itu. Inilah jawaban Imam Malik ini menjadi landasan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan nama-nama sifat-sifat Allah juga apa yang Allah berbuat. Bisa difahami ini? Ya. Jadi al-istiwa ma'lum yang berkaitan istiwa adalah sesuatu yang diketahui. Kenapa diketahui? Karena Nas menjelaskan. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimana Allah beristiwa itu sesuatu yang tidak diketahui. Wal iman bihi wajibun, mengimaninya itu kewajiban. Wassu'alu anhu bid'atun, dan menanyai tentang masalah bagaimana Allah beristiwa ini adalah bid'ah. Bisa difahami? Kenapa disebut bid'ah? Karena para sahabat tidak pernah menanyakan perkara demikian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita iman, menetapkan apa yang telah
nas Quran hadis datang menafikan itu menolak, meniadakan apa yang nas tiadakan, dan nas yang tidak menafikan tidak juga menetapkan, kita juga bersikap sama seperti itu. Mudah ya, tidak usah kita korek-korek lebih dalam, karena tidak sedikit dari yang ulama-ulama terdahulu yang mereka jatuh pada perkara apa? Takwil ini. Jadi tidak hanya di masa sekarang, banyak dari ulama-ulama terdahulu juga yang jatuh pada kesalahan terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, karena banyak orang yang mentakwil seperti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam semesta ini akan hancur, yang tersisa hanya wajah Allah. Ini harus ditakwil. Masa wajah Allah kayak angry bird dong katanya. Masa Allah disamakan dengan angry bird gimana? Secara tidak langsung dia telah mentasbih. Karena pikirannya mentasbih menyamakan dengan makhluk sehingga mendorong dia untuk mentakbir. Makanya jangan kita pikirkan, kita imani saja. Bisa dipahami ini? Jadi simpel sebetulnya. Paham? Dan pembahasan tentang nama-nama sifat ini pembahasan yang sangat berat. Pembahasan yang sangat beratnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tapi kalau tidak ada, kita ajukan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah keimanan kita dan yang mendorong kita untuk terus semangat menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah